Kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini saya akan menyorot atau membahas tentang undian perempat final di UCL atau Liga Champions. Bukan cuma itu, tapi ada juga sekaligus kemarin di Nyon, Swiss, ya, tempat undian untuk UCL sekalian itu dengan undian babak perempat final di Liga Eropa. Dan menarik kalau kita lihat apa yang terjadi di undian perempat final UCL. Dan sebelum pertandingan dimulai ada host Pedro Pinto, kemudian memanggil dengan sekretaris jenderal itu Giorgio Marchetti yang datang, dan akhirnya mengundang dua mantan pemain, Hamid Altintop dan Patrick Kluivert, untuk mengocok bola dalam hasil undian. Dan tangan Hamid Altintop ini bersama dengan tangan Kluivert itu memang seakan-akan dalam tanda kutip panas ini ya. Langsung dimulai dengan juara bertahan Real Madrid. Ya, siapa lawan Madrid? Pasti teman-teman juga udah tahu. The Blues Chelsea. Ini laga big match yang sudah mengawali di kuarter final pertama. Jadi salah satu di antara Madrid dan Chelsea gugur. Nah, menariknya juga kedua tim ini selalu bermain dalam 3 tahun terakhir. Ketika Chelsea juara 2021, mereka jumpa juga. Dan Chelsea menang melawan Madrid. Tapi tahun lalu ketemu lagi di perempat final. Chelsea yang gugur kali ini. Madrid yang lolos sampai ke final dan Madrid menang melawan Liverpool. Jadi ada 3 tim Inggris yang disingkirkan Madrid pada musim lalu. Chelsea, Manchester City di semifinal dan final Liverpool. Ini luar biasa Los Blancos. Ya. Dan sekarang dalam undian mereka langsung ketemu. Madrid akan main pertama di Santiago Bernabeu. Karena perempat final ini dimainkan itu leg pertama di tanggal 12-13 ya April. Leg keduanya ketika Chelsea menjadi tuan rumah di Stamford Bridge itu akan dimainkan 18-19 April. Itu leg kedua. Dan setelah jumpa antara Madrid Chelsea, kuarter final kedua itu menempatkan Benfica melawan Internazionale of Milan atau Inter Milan. Nah, ini agak lunak juga bagi Inter yang lebih diunggulkan. Karena sebelumnya kan Inter menyingkirkan klub Portugal lainnya, Porto. Sekarang ketemu lagi dengan wakil Portugal, Benfica. Tapi nggak boleh anggap enteng, Benfica ini kuda hitam di UCL. Bukan tidak mungkin juga mereka bisa mendepah, menyingkirkan Inter. Itu di kuarter final kedua. Kuarter final ketiga yang sangat seru. Ya. Manchester City ketemu Bayern Munchen. Ini reuni bagi Pep Guardiola. Pep mantan pelatih Bayern Munchen yang sekarang menangani City. Ada ambisi khusus dari Pep memang, karena dia ingin menjadi pembawa tim ini juara di Liga Champions. Namun itu pun susah. Setelah 2021 mereka ke final kalah dari Chelsea, mereka tumbang di semifinal dari Madrid kemarin. Sekarang bagi Pep waktunya untuk menjadi juara. Kalau gagal lagi, saya pikir Pep akan pergi juga, ya, untuk bisa meninggalkan City. Dan makanya dia berambisi penuh. Namun lawannya kan ini di Rotterdam, FC Hollywood Munchen yang punya mental juara. Kalau City kan belum pernah juara, ini Munchen sudah 6 kali juara. Mereka menyingkirkan Lionel Messi, Mbappe, Neymar, dan kawan-kawan. Ini tim yang kuat, PSG. Dan saya rasa perjuangan berat, tantangan berat bagi Pep dan pasukannya untuk bisa bertarung melawan Munchen. Ya. Ini untungnya mereka main pertama di Etihad sebelum mereka ke Allianz Arena. Jadi harus menang di pertandingan pertama. Inilah pertandingan krusial yang harus dilewati oleh Manchester City dan juga dengan Bayern Munchen. Nah, kuarter final keempat menempatkan derby Italia, Milan lawan Napoli. Siapapun yang menang kan pasti Italia sudah wakil satu lolos ke babak semifinal. Tinggal menunggu tentunya akan terjadi lagi derby Italia kalau Inter mengalahkan Benfica. Maka di semifinal itu akan bertemu Inter dan salah satu pemenang Milan Napoli. Berarti satu jatah itu sudah ada di final, wakil Italia. Tinggal menunggu siapa, Madrid, Chelsea, City atau Munchen yang lolos ke final. Itu yang terjadi. Kalau Inter yang ke final ketemu dengan Munchen, mengulangi lagi final 2010 terakhir, ketika wakil Italia lolos terakhir kali di tangan Jose Mourinho, mereka mengalahkan Munchen 2-0 saat itu, 2010. Kesininya tidak ada lagi wakil Italia yang bisa juara dalam 13 tahun terakhir ya, lebih dari 1 dekade. Saatnya bagi Italia bangkit, mumpung dengan 3 wakil mereka yang ada di babak kuarter final ini. Jadi kesempatan buat Italia. Kita akan melihat nantinya apakah wakil-wakil Italia ini akan terus bertahan. Karena kan satu jatah sudah di semifinal, saya bilang tadi. Apakah Milan atau Napoli? Tinggal mereka bisa meneruskan ini.
Tapi Inter harus kerja keras juga, karena mereka ke Benfica pertama, kalau mereka bisa menang, aman. Akan terjadi duel sama Italia semifinal, dan satu jatah ke final itu sudah terbuka. Itu hitung-hitungannya, kalau ini terjadi. Ya. Tapi sangat disayangkan ya, salah satu di antara tim unggulan Madrid, Chelsea, City, Bayern Munchen, itu out sebelum masuk ke final. Masuk ke semifinal aja sudah ada 2 yang out. Tim kuat, mau entah Madrid, Chelsea, City, atau Munchen. Kemudian baru ke final. Karena pemenang antara Madrid, Chelsea ini akan bertarung dengan pemenang Manchester City dan Munchen. Itu masalahnya. Sementara pemenang antara Benfica, Inter akan bertarung dengan pemenang Milan dan Napoli. Agak lunak memang kesininya, tapi yang di grup tadi keras itu harus terjadi. Makanya Madrid bisa out, Chelsea, City, atau Munchen. Ya, kita akan tunggu nantinya. Ya, karena final UCL ini akan berlangsung di Ataturk, di Stadion Olimpiade Ataturk di kota Istanbul, Turki, 10 Juni yang akan datang. Itu babak final UCL. Nah, sekarang saya akan bicara hasil undian di Liga Eropa. MU, wakil Inggris, akan ketemu dengan rajanya di Liga Eropa, Sevilla dari Spanyol. Ini gawat, ini berat bagi pasukan Ten Hag, tapi mereka harus bisa melewati itu. Dan ini duel big match yang terjadi di Liga Eropa. Kemudian Juventus ketemu Sporting, Leverkusen ketemu Union G. Leverkusen wakil Jerman dan Union SG ini dari Belgia. Terakhir adalah Feyenoord lawan Roma. Ini ramai, selain MU, Sevilla, Feyenoord, Roma juga ini seru. Apakah Jose Mourinho mampu membawa Roma ini melaju ke final dan menjadi juara, kan itu kita akan nantikan. Karena punya DNA juara bagi Jose Mourinho ini. Jadi ramai, Italia punya 2 wakil dengan Juve. Nah, menariknya itu pemenang Juve dan Sporting akan bertarung dengan pemenang MU, Sevilla. Jadi bisa menempatkan, kalau MU lolos akan ketemu Juve, ini seru juga. Baru pemenang antara Leverkusen, Union SG bertarung dengan Feyenoord, Roma. Jadi saya pikir memungkinkan bagi 2 wakil Italia bisa ke final. Antara Juve dan Roma, kalau semua mulus ya, berlangsung mulus di babak perempat final ini di Liga Eropa. Pemenang di sini, pemenang MU dan Sevilla akan bertarung dengan pemenang Juve, Sporting. Jadi salah satu memang harus gugur. Mau MU, Sevilla, Juve, Sporting itu harus gugur sebelum ke final. Sementara pemenang Leverkusen dan Union akan bertarung dengan pemenang Feyenoord, Roma. Itu di babak semifinal, bagan yang terjadi. Jadi semua menarik, kita akan tunggu. Dan final di Liga Eropa ini akan dimainkan pada 31 Mei. Tepatnya di stadion di Puskás Arena di kota Budapest, Hongaria. Siapa yang akan ke final? Masih sulit untuk diprediksi, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa MU sebagai calon kuat. Nah, kalau MU juga ketemu Roma kan enak. Karena Jose Mourinho pernah menangani MU dan membawa MU juara di Liga Eropa 2017. Itu yang kita tunggu. Kalau Roma ke final, rame duel antara Roma dan Juve. Tapi sebelum ke sana perjalanan masih berat memang. Kita akan nantikan siapa yang akan ke semifinal di UCL dan juga di Liga Eropa yang akan mainkan di pertengahan April yang akan datang. Dengan Bung Ropan di sini, ingat, bola itu bulat, giring terus.